wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi di pangan sapi, insyaallah sing jawab salam urutu bakal mesti. Amin. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Amin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng untuk yang penuh barokah ini kita gunakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hari ini masih sayang kepada kita. Terbukti Allah masih membangunkan kita di pagi hari. Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada kita. Karena itulah kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bersyukur? Yang pertama dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua juga bersyukur secara amaliyah, membuktikan dengan perbuatan bahwa kita benar-benar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Karena itulah mari kita ucapkan syukur alhamdulillah ini di mana saja kita berada ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kalau hari ini dibangunkan Allah, mari kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selamat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan dan contoh yang baik terhadap umatnya. Mudah-mudahan kita semua saling diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya bersama Rasulullah SAW di yaumil akhirah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shallallahu Nabi Muhammad. Amin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, di Surabaya dan sekitarnya, Kabupaten Pro 4 RRI Surabaya ini ada di mancanegara, di Jerman, ya di Jerman itu jajarannya di Pakistan, ya, ini Lampung, Lamongan Kampung dan sebagainya. Ini bahasa Al-Quran kita. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini di Pro 4 RRI Surabaya pada pagi bertema hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat kepada kita. Sebelum kita menginjak tema, Mbak Ani, kita ketahui bahwa kita itu adalah hidup dan ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak dan berkembang. Ini merupakan makhluk Allah yang hidup di bumi ini. Kalau kita merasa hidup di bumi ini kok tidak bergerak, tidak berkembang, berarti kita dikategorikan makhluk yang mati. Karena itu kita harus bergerak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pelajaran kepada kita di surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri untuk mempersiapkan apa yang disiapkannya untuk hari itu, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Yani rahimahullah, ini membuktikan bahwa kita hidup di bumi ini adalah untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas kehidupan ini. Jangan tinggal diam. Kalau diam berarti kita tidak hidup. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita juga. Karena yaumuhu khairan min amsihi wa warabihun. Wa man kana yaumuhu misla aslihi fa wa maghbunun. Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi wa mal'unun. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah
hamba Allah tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, mereka itu adalah digolongkan hamba Allah yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, ia adalah mal'unun, orang yang celaka, orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu hidup untuk bermanfaat, diharapkan Allah Subhanahu wa taala bermanfaat di dunia wal akhirah. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup bergerak dan berkembang. Kalau kita bergerak saja tidak berkembang, berarti kita adalah kurang manfaat. Kalau kita bermalas-malasan bekerja, bermalas-malasan beraktivitas, berarti kita tidak ada perkembangan dalam hidup kita. Padahal kita dianjurkan Rasulullah SAW berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita harus mengharapkan kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang baik. Juga nanti di yaumil akhirah juga mengharapkan kehidupan yang baik. Kita agar dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada di Pro 4 RRI Surabaya ini, mudah-mudahan kita berkat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang bersyukur, sebagai hamba Allah yang mampu untuk melaksanakan aktivitas ini, dan juga digolongkan Allah Subhanahu wa taala maka ada yang hidup benar-benar tidak hanya diam dan tidak bergerak. Kita harus bergerak untuk melakukan aktivitas kehidupan di bumi ini yang ada guna dan manfaatnya sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami siapa tadi sudah kami katakan adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin kepada Rasulullah, maka dia adalah orang yang beruntung. Kenapa demikian? Kalau hari ini kita sama dengan hari kemarin, kita tidak ada perubahan, tapi kita akan rugi. Dan hari ini jika lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka kita kategorikan hamba Allah yang celaka. Maka dari itu kalau kita menginginkan kehidupan ini lebih baik, maka kita harus beraktivitas, melakukan kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kita akan mendapatkan bahagia di yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Mbak Ani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping setiap 4 RRI Surabaya Cahaya Pagi, ya mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin, dan nantinya kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan yang ada di bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan warning, peringatan kepada kita. Itu khairat, kita harus berlomba-lomba kebaikan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Saat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mantunik habis ini Ustadz bakalan ada tanya jawab ya Ustadz. So wae yuk, ada sapa maneh Ustadz. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih Ustadz, niki enten beberapa pertanyaan Ustadz. Mungkin saged kangge Cak Ning sing cek tas gabung utawa cek tas stay tune, mau mboten mirengaken sampean maringi mukadimah niki saged di napa ya di refresh maneh ngoten Ustadz. Oh gitu, nggih. Nggih. Jadi Ustadz niki enten pertanyaan nopo dhewe iki dikengken gawe berbuat kebaikan di muka bumi ini Ustadz. Oh nggih, terus pertanyaan yang baik sekali. Kenapa sih kita itu disuruh untuk berbuat baik di bumi ini? Salah satunya adalah untuk kita sendiri. Perbuatan baik itu pada intinya kan untuk kita sendiri, Pak ya. Bukan untuk orang lain. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita tuh berbuat baik pada kita sendiri pada intinya. Dan untuk itu perbuatan baik yang kita lakukan nantinya akan memberikan yang terbaik pula kepada kita,
baik di dunia maupun nanti di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada hambanya. Barang siapa yang berbuat baik di muka bumi ini nantinya akan mendapatkan kebahagiaan nanti di yaumil akhir. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mbak ini. Inje. Selanjutnya Ustadz niki enten pertanyaan ya nopo sih corone supaya wong iku iso dianggep wong sing beruntung ngoten Ustadz. Oh gitu, beruntung. Ya apa caranya sih? Kalau dewi itu dikategorikan hamba Allah yang beruntung gitu. Apa gimana ya? Nggih. Nah, dengan cara perbuatan baik tadi kita itu berbuat baik. Ya apa caranya? Ada itu baik dikategorikan orang yang beruntung, baik dunia maupun akhirat. Karena kita ini adalah makhluk hidup yang bergerak dan berkembang. Kalau kita hanya bergerak saja, tidak berkembang, maksudnya kita melaksanakan aktivitas tapi tidak ada manfaatnya, berarti kita tidak beruntung. Tapi kalau kita berbuat baik, melakukan kegiatan yang ada nilainya kebaikan, itu pasti ada manfaatnya. Manfaat inilah yang dinamakan keberuntungan kepada kita. Jadi kita harus melakukan apa saja yang ada nilainya kebaikan, baik pada diri kita maupun kepada orang lain. Seperti itu Mbak nih. Jadi harus ada nilai kebaikannya. Kita melakukan pekerjaan apa saja yang ada di bumi. Nah, selanjutnya Ustadz, apa wae sing dilakokno supaya iso dadi wong sing beruntung? Nah, ini kalau kita mengharapkan keberuntungan, sekali lagi Rasulullah SAW karena yaumuhu khairan min amsihi bahwa robihun, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah tergolong hamba Allah yang beruntung. Nah ini menjadikan motivasi kepada kita, jangan sampai wa man kana yaumuhu misla amsihi bahwa maghbunun, dan barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin yang kita kerjakan, orang seperti ini dikategorikan hamba Allah yang merugi dan tidak ada gunanya apa-apa. Seperti halnya kita melakukan perdagangan, gak ono badine belas ngene. Badine pekpuk modal dan hasilnya adalah sama. Tapi kita kena rugi untuk melakukan apa saja, rugi waktu, rugi dan lain sebagainya. Dan jangan sampai lagi Kamangkana yaumuhu syarram min anfihi wa mal'unun. Ini lebih celaka lagi. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah lebih buruk dari kemarin. Kita sudah melakukan aktivitas ibadah, tapi sekarang melakukan apa saja yang tidak baik. Ini juga hamba Allah yang kurang beruntung bahwa celaka. Seperti itu Mbak. Nggih. Terus Ustadz, ya apa agama iku nyikapi wong-wong sing pemalas? Iki wake iki. Sing malas sing ya. Ya. Iku pemalas itu selain juga ditemui oleh orang lain, juga tidak diharapkan oleh siapa saja. Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kita itu tidak bermalas-malasan. Salah satu ayatnya dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang disiapkannya untuk hari esok. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan kita itu hari esok. Berarti kita itu disuruh untuk berbuat kebaikan, seperti itu. Jadi untuk berbuat apa saja, melakukan aktivitas apa saja, kita tidak disuruh untuk diam diri. Kalau diam diri itu tidak bisa menghasilkan, tidak ada guna dan manfaatnya. Itu seperti itu Mbak nih. Jadi harus agama menyikapinya seperti itu, melarang orang yang pemalas. Ujung-ujungnya kalau pemalas mengharapkan rezeki yang banyak tapi tidak mau bekerja, itu kan tidak baik. Nah, terakhir Ustadz, sebagai kesimpulan juga Ustadz, apa balesane gawe wong sing pemalas alias gak bersyukur?
Nah, ini orang yang pemalas tadi dikategorikan hamba Allah yang tidak mau bersyukur, karena dia adalah hidup juga diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu bahwa hidup ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak melakukan aktivitas sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun, mereka itu tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan warning juga, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa kufur nikmat, tidak mau bersyukur, tak belum syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan azab, siksaan atau cobaan, ujian dan lain sebagainya baik di dunia maupun nanti di yaumil akhirah. Maka orang seperti itu pemalas, orang yang tidak mau bersyukur, ya tidak akan mendapatkan apa-apa baik di dunia maupun nanti di yaumil akhirah. Bahkan yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih Ustaz. Nggih, matur suwun Ustaz, obrolannya teng Cahaya Pagi dinten iki Ustaz. Kami. Sehat selalu Ustaz. Mungkin-mungkin ketemu maneh teng kesempatan berikutnya nggih Ustaz. Alhamdulillah. Nggih, insyaallah amin. Oke Ustaz, saya tutup nih Ustaz perjumpaan kita di Cahaya Pagi. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.